kata McLuhan itu kan global village ya, di desa India, karena tidak dengan adanya teknologi informasi tidak lagi ada batasan ya secara geografis. Tetapi sisi lain juga kita bisa meniru Jepang gitu ya, yang tetap concern ke asli lokalnya ya. Atau Korea justru kan ya, Korea yang sekarang mengalahkan Jepang di dalam mengekspor budayanya gitu ya. Dan Indonesia menurut saya itu punya potensi itu gitu ya, potensi kekayaan termasuk arsitektural ya, arsitektur Nusantara, arsitektur lokal regional yang bisa dieksplor ya, sehingga menjadi keunikan ya. So, kalau ngejar kesamaan dengan negara maju mah kayaknya kita terus saja mengejar-ngejar ya. Tapi kalau kita berangkat dari keunikan lokal, mungkin itu bisa jadi ya isu kontemporer juga yang bisa kita angkat. Ya. Nah, kemudian ada juga tentu pengembangan peraturan aturan ya. Ya di kita ini aturan-aturan juga seringkali sudah bagus aturannya ya. Tapi dalam praktek ini barangkali menjadi problem ya implementasinya, penegakan hukumnya. Tapi menurut saya mungkin juga di Indonesia ada apa sih misalnya aturan-aturan kalau dalam konteks global misalnya ada aturan tentang emisi karbon ya, emisi karbon yang bahkan bisa diberi insentif gitu ya. Negara berkembang, negara Indonesia punya hutan itu, kalau dia bisa menanam hutan itu bisa memberi insentif ya. Nah itu juga mempengaruhi. Kalau di mobil ada aturan tentang emisi kan, emisi karbon ya, berapa persen ya. Nah saya di arsitektur juga sama kan. Muncullah aturan misalnya sekarang meskipun belum diterapkan secara penuh ya tentang green building ya. Nah green building di Indonesia sudah muncul badannya Pak? BCI ya? GBC ya. Green Building Konsil Indonesia ya. Nah itu menjadi satu lembaga pemeringkat ya yang menilai juga. Nah nanti saya kira ke depan dengan tadi kesadaran lingkungan itu mungkin bangunan-bangunan harus terutama pemerintah saya kira ya itu akan sudah sangat menerapkan itu gitu. Nah berarti Anda juga harus punya tadi asli yang berkembang memiliki sertifikat GBCI ya, sertifikat Green Architecture gitu. Nah itu saya kira juga bagaimana aturan itu mempengaruhi isu-isu kontemporer sekarang gitu ya. Nah, yang berikutnya itu juga manajemen ya. Tentu ini juga berkaitan dengan proyek-proyek ya. Dengan proyek-proyek yang tentu proyeknya yang sangat kompleks ya. Juga disiplin manajemen ya, konstruksi manajemen proyeknya juga mempengaruhi bukan arsitektur ya, masuk dalam konstruksi sebagainya gitu ya. Nah, yang itu kan dari satu pihak. Ini yang barangkali sering juga dilupakan. Bagaimana sih respon gitu ya? Bagaimana masyarakat, bagaimanapun masyarakat sebagai pengguna kan ya, masyarakat, ya klien ya, kemudian pemakai ya, pengguna itu bereaksi terhadap ya arsitektur ya. Ya ini yang barangkali juga di kita memang agak lemah gitu ya. Misalnya kritik arsitektur enggak, sekarang misalnya hampir sekarang sudah hampir tidak ada. Dulu ada siapa? Kalau di Sri Nurupa itu kan terkenal misalnya dulu di ITB ada Sanento Yuliman ya, ada Maman SM Mayana ya. Di arsitektur ada Yusari Salia yang suka menulis yang mengkritik gitu ya. Nah sekarang kan misalnya hampir tidak ada itu. Nah padahal saya itu penting ya reaksi dari opini dari bisa aja dari ketidakpuasan konsumen ya terhadap tadi perkembangan arsitektur. Nah dalam konteks ini juga bisa masuk misalnya metode riset Pak. Kalau Pak juga bisa tertarik ke situ
POE, post occupation evaluation ya, jadi evaluasi pernah pakai ya. Jadi bagaimana riset untuk mengevaluasi ketika bangunan itu sudah dirancang gitu ya, sudah dibangun ya, sudah terpakai gitu. Apakah apa pikiran arsitek ya yang di awal rancangan itu sesuai nggak dengan harapan pengguna gitu ya, dengan perilaku pengguna. Yaitu ada metode itu POE ya. Itu menurut saya bagian yang penting di dalam arsitektur. Nah ini juga jadi sebenarnya reaksi dari pemakai ya langsung ya ke klien atau juga dari akademisi ya, peneliti, praktisi juga penting dalam menentukan tadi tren ya dan isu-isu arsitektur yang mutakhir ya. Nah ini yang kita sebut sebagai, mungkin juga banyak faktor lain yang langsung ya. Atau barang sebelum lanjut ada yang ingin direspon Pak? Bu, enggak? Ada yang ingin ini dulu? Saya sih bisa Pak. Ya. Putri mungkin. Enggak? Nah, masih cukup Pak. Cukup. Ini santai aja nih, kita mau ngobrol aja ya. Saya matiin kamera itu lagi edot rokok Pak. Oh gitu. Ya di rumah sendiri mau apa-apa Pak, sambil rokok aja. Kalau di kelas luring yang tidak boleh Pak, merokok di rumah sendiri. Oke, ada yang ingin diskusi aja Pak, ini mah tidak usah tegang, tenang aja, santai aja. Oke, kalau jalan, iya, kalau jalan lanjut ya. Jadi itu faktor determinan, faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung nanti kemunculan isu-isu mutakhir arsitektur itu ya. Ya nanti isunya apa, nah nanti kita eksplor ya. Isunya apa kita eksplor itu sebenarnya faktor-faktor yang menentukan perkembangan arsitektur mutakhir gitu ya. Nah yang tidak langsung, saya kira ini artinya tidak langsung itu tidak langsung menentukan perkembangan arsitektur, tapi juga berkaitan ya. Misalnya perkembangan ekonomi, yaitu jelas ya. Saya pernah ekonomi, bahkan mungkin juga ini bisa bagian dari yang langsung saya, karena fluktuasi ekonomi itu mempengaruhi fluktuasi di dalam misalnya apa industri properti gitu ya. Industri properti. Nah, sekarang misalnya dengan pandemi itu ini mungkin meskipun proyek-proyek pemerintah itu kan 100% masih tetap langsung gitu ya. Tapi saya kira Bapak Ibu yang Oke, lanjut. Jadi Bapak Ibu saya kira yang dalam situasi pandemi kan yang berbagai institusi merasakan ya. Mungkin menurunnya klien ya, kemudian menurunnya juga nilai jual properti ya dan sebagainya gitu. Meski untuk proyek-proyek pemerintah kan itu saya kira yang masih membantu ya, karena dia berjalan 100%. Jadi artinya apa? Ekonomi nasional, ekonomi global itu sangat, artinya properti, industri konstruksi itu arsitektur itu sangat sensitif ya, sangat sensitif terhadap perkembangan ekonomi. Sehingga menurut saya ini bahkan mungkin bukan tidak langsung, tapi juga bisa faktor yang langsung gitu ya. Bagaimana perkembangan arsitektur itu ya. Nah sehingga perkembangan ekonomi global maupun ekonomi lokal itu juga akan menentukan perkembangan arsitektur ya, perkembangan industri properti dan sebagainya. Bahkan tahun berapa kemarin itu, tahun 9 berapa jatuhnya Soeharto itu?
98 ya. 98. Ya itu sebenarnya itu kan mulai dari industri properti ya. Iya betul. Jadi industri properti itu sesuatu yang seringkali industri properti itu industri yang menjadi ekonomi gelembung gitu ya, ekonomi balon ya, seolah-olah dia kredit dikucurkan besar-besaran ya, kemudian seolah-olah tumbuh gitu ekonomi masyarakat tumbuh ekonominya mampu membeli atau mau menyewa properti gitu ya. Tapi pada saatnya ternyata tidak. Nah itu menurut saya yang salah satu, dan misalnya tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga ya. Tahun 98 itu salah satu ekonomi gelembung yang kemudian balon pecah itu adalah industri properti gitu ya. Jadi industri properti ini memang sangat sensitif terhadap perkembangan ekonomi. Gitu. Yang berikutnya ada kesadaran lingkungan ya. Tadi sudah juga tadi dijelaskan ya. Munculnya krisis energi ya, krisis lingkungan itu juga muncul kesadaran di kalangan kalangan politisi, kalangan masyarakat ya, termasuk arsitek ya, sehingga itu juga memunculkan gerakan untuk sektor hemat energi ya, gerakan sektor green architecture, pendekatan geofilik, banyak sekali itu yang muncul isu-isu sektor temporer karena sudah kesadaran lingkungan ini gitu ya, termasuk kekhawatiran terhadap pemanasan global dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi tadi begitu sangat luas ya isu temporer, karena itu nanti Bapak silakan pilih ya sesuai dengan minat, interest dan